Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Silimi Mufliha dengan NIM 192231051 dari kelas Gizi 5A akan mempresentasikan mengenai penerapan dan akurasi metode Estimated Food Records dalam survei konsumsi pangan serta pengaruh edukasi terhadap tingkat akurasi metode tersebut. Metode survei Estimated Food Records dapat menilai konsumsi pangan secara prospektif dengan mencatat jenis dan jumlah porsi makanan yang dikonsumsi. Namun, pemahaman responden mengenai prosedur pencatatan dan estimasi porsi sangat diperlukan untuk memastikan akurasi data. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi singkat sebelum survei dilakukan. Literatur yang direview berjudul A Short Education Session Increases the Accuracy of Estimated Food Records in Young Korean Women During a Controlled Feeding Study oleh Kim et al. Tahun 2021. Penelitian ini menilai akurasi Estimated Food Records pada kondisi pemberian makan yang sudah terkontrol dan pengaruh sesi edukasi singkat terhadap akurasi metode tersebut. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sampel dari sampel studi sekunder di mana sampelnya yaitu 30 wanita muda berusia 18-23 tahun dengan studi primernya adalah penelitian yang berfokus pada untuk menguji efek asupan rumput laut terhadap biomarker tulang dan mikrobiota usus. Survei ini dilakukan selama 3 hari dan edukasi dilakukan pada hari kedua sehingga terdapat 1 hari sebelum edukasi dan 2 hari survei setelah edukasi. Nah, pengumpulan datanya ini terdapat 2 macam, yaitu yang pertama berdasarkan kelompok pangan, yang kedua berdasarkan jumlah porsi. Nah, yang berdasarkan kelompok pangan ini ada 5 kategori, yaitu sesuai, mendekati sesuai, jauh dari sesuai, eksklusi, dan intrusi. Adapun yang berdasarkan jumlah porsi terdapat kategori akurat, mirip, tidak akurat, dan data hilang. Sedangkan akurasi dibandingkan dengan konsumsi aktualnya. Nah, edukasi ini dianggap berpengaruh signifikan apabila nilai P-nya itu kurang dari 0,05 antara sebelum dan sesudah edukasi. Nah, datanya disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama itu akurasi berdasarkan kelompok pangan, di mana akurasinya itu tinggi pada kategori sesuai, yaitu sebesar 80,9% pada hari pertama, di mana hasil hari sebelum edukasi dengan hasil setelah edukasi itu tidak jauh berbeda. Nah, lalu analisis dilakukan lebih lanjut menurut jenis pangan dan menurut jenis hidangan. Adapun menurut jenis pangan, hasilnya itu edukasi memberikan hasil yang meningkat secara signifikan pada kategori sesuai pada sayur dan mendekati sesuai pada sumber protein dan buah. Namun, hasilnya itu justru menurun secara signifikan pada kategori mendekati sesuai pada jenis pangan sayur. Adapun menurut jenis hidangan, hasilnya itu meningkat secara signifikan pada camilan kategori sesuai dan olesan pada kategori mendekati sesuai. Namun sebaliknya, hasilnya itu menurun signifikan pada camilan kategori mendekati sesuai dan olesan kategori sesuai. Selanjutnya adalah akurasi berdasarkan jumlah porsi, di mana ternyata berbeda dengan berdasarkan kelompok pangan. Nah, berdasarkan jumlah porsi ini, edukasi memberikan hasil yang meningkat secara signifikan pada seluruh kategori dan menurunkan hasil secara signifikan pada kategori data hilang, di mana sebelum edukasi itu data hilang itu mencapai 56,3% dan setelah edukasi hanya sebesar 14%. Nah, menurut jenis pangan, hasilnya itu meningkat secara signifikan pada kategori akurat pada sayur, mirip pada sumber karbohidrat, protein, sayur, dan buah, dan tidak akurat pada sumber karbohidrat dan buah. Nah, seluruh data hilang itu menurun signifikan, kecuali pada jenis pangan sumber karbohidrat. Menurut jenis hidangan, hasilnya itu meningkat signifikan pada kategori akurat pada nasi, kimchi, dan olesan, mirip pada seluruh jenis hidangan, kecuali kimchi dan olesan, dan tidak akurat pada sup dan lauk. Namun sebaliknya, hasilnya itu menurun signifikan pada minuman kategori akurat. Nah, data hilang pada seluruh jenis hidangan ini menurun secara signifikan. Pada metode Estimated Food Records yang digunakan dalam studi ini memiliki keterbatasan. Yang pertama itu karena studinya ini adalah studi sekunder, sehingga terdapat peningkatan variasi makanan yang disajikan pada hari setelah edukasi. Nah, selain itu, susu juga hanya disajikan sekali dan minuman juga disajikan dalam wadah yang berbeda pada hari yang berbeda, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan penurunan akurasi jumlah porsi. Nah,
Selain itu, hari sebelum edukasi juga hanya berjumlah sehari sehingga kurang representatif. Nah, metode penyajian makanan dalam survei ini itu disajikan secara individu makanannya. Nah, hal tersebut itu berbeda dengan budaya Korea yang lebih sering menyajikan makanan dalam satu wadah besar untuk dimakan bersama, sehingga kemungkinan survei dalam kondisi pemberian makanan yang tidak terkontrol itu dapat menurun akurasinya. Selain itu, asupan nutrisi dalam studi ini itu tidak dapat dihitung karena sebagian besar responden tidak melaporkan jumlah porsi secara spesifik sesuai bahan makanan, tetapi hanya pada sebagian besarnya saja dalam satu hidangan. Nah, kesimpulannya yaitu metode Estimated Food Records akurat digunakan pada wanita muda Korea untuk menilai kelompok pangan tanpa perlu adanya edukasi. Tetapi untuk menilai berdasarkan jumlah porsinya itu masih perlu dilakukan edukasi karena edukasi ternyata dapat meningkatkan akurasinya secara signifikan. Selain itu, metode ini juga akurat diterapkan pada kondisi pemberian makan yang sudah terkontrol. Namun pada populasi yang hidup bebas, atau pemberian makanan yang tidak terkontrol, itu penelitian lanjutan masih diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.